Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini sekarang puasa yang ke-13 Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sesaat, hari-hari yang sebentar. Maka kita pada hari ini telah memasuki pertengahan bulan Ramadan, yang mana tamu yang istimewa ini insya Allah akan segera berlalu. Lalu kita mengintrospeksi diri kita sebagaimana para sahabat dahulu mengintrospeksi diri mereka juga. Hasibu qabla an tuhasabu, maka hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab, kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di hari-hari yang sangat dimuliakan ini, kita biasa mendapati para khatib di mimbar memberikan peringatan tentang mulianya bulan suci Ramadan, tentang Ramadan sebagai syahrul Quran, tentang Ramadan sebagai bulan pengampunan, tentang Ramadan sebagai bulan penyucian jiwa, tentang Ramadan dengan spiritnya untuk saling tolong-menolong, tentang bulan Ramadan yang mana kita berkesempatan untuk saling silaturahmi di masjid yang mulia ini, kebersamaan yang mungkin tidak ditemui di bulan-bulan lainnya. Ya, biasanya kalau di Ar-Raudhah iftar ramai paling Ramadan aja kan. Kalau iftar ada nasi kebuli biasanya seringnya di bulan Ramadan. Ya, itu nggak ditemui di bulan lainnya. Iwan filah yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara tentang ibadah yang spesial di bulan Ramadan, yaitu adalah puasa Ramadan, yang mana puasa ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah, artinya beberapa bulan atau 16, ya kurang lebih belasan bulan setelah Rasul hijrah ke Madinah, barulah dimulai syariat puasa tersebut. Dan yang sangat unik adalah ketika kita mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Peristiwa yang terjadi di tahun kedua Hijriah yang mana pada saat itu beberapa syariat mulai turun. Pada masa tersebut, sebelum tahun 2 Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya ketika sholat, maka ia menghadap ke Baitul Maqdis. Bahkan ketika tiba di Madinah pun sholatnya adalah masih menghadap ke Baitul Maqdis. Sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis, itu adalah ke arah utara. Ke arah utara. Maka orang-orang Yahudi, kita lihat kalau di Madinah itu sudah ada perkampungan orang-orang Yahudi. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir. Hidup kaum muslimin itu yang namanya toleransi di dalam Islam, itu Islam tuh nggak perlu diajarkan lagi kaum muslim. Itu sudah hidup berdampingan tuh sejak dulu dengan orang-orang Yahudi. Sejak Rasulullah SAW datang ke kota Madinah bersama kaum muhajirin, itu sudah mendapati problem orang Yahudi. Dan Rasul pun membuat perjanjian yang disebutkan adalah sebagai perjanjian Madinah untuk sama-sama menjaga kota Madinah. Maka orang-orang Yahudi yang melihat Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya sholat menghadap Masjidil Aqsa,
itu tertawa sendiri. Mereka menyatakan bahwa saya tenang saja, kita sama Muhammad ini masih sama kiblatnya, sama-sama menghadap ke Masjidil Aqsa, sama-sama menghadap ke Masjidil Aqsa. Maka nggak perlu khawatir, sudah kita kiblatnya sama. Hal ini membuat Nabi tidak nyaman dan Nabi berkeinginan untuk menghadap kiblatnya ke Ka'bah, ke Mekah. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang tahwil kiblah, tentang perpindahan kiblah di Al-Baqarah di juz 2. Ini peristiwa pertama kurang lebih terjadi 16 bulan setelah tibanya Rasul di kota Madinah. Ini sebelum masuk ke tentang Ramadan. Kemudian di tahun 2 Hijriah tersebut, di bulan Sya'ban itu mulai turun syariat untuk puasa Ramadan. Mulai turun syariat puasa Ramadan, yang mana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayatnya sangat istimewa. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil, Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk melakukan suatu ibadah puasa. Kemudian ayat ini juga sekaligus penghibur, tenang, ini ibadah puasa ini bukan hanya dilakukan oleh kita saja, umat Nabi Muhammad saja yang pertama kali, karena metaklif atau beban perintah ini adalah juga merupakan taklif. Taklif kalau diartikan adalah beban. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh kaum yang beriman. Tentu kita merasa berat, puasa ini berat. Puasa ini berat. Tetapi perlu diingat, Allah mengingatkan di sana bahwasanya tenang, ini sebagaimana juga telah disyariatkan oleh orang-orang sebelummu. Jadi jauh nabi-nabi sebelum kita juga, jauh sebelum Nabi Muhammad diutus, itu sudah ada syariat puasa. Sebagaimana kita kenal ada puasa sunnah terbaik, yaitu adalah puasanya Nabi Isa, Nabi Daud, puasanya Nabi Daud. Ya, puasa sehari berbuka sehari. Yang mana goalsnya, tujuannya dari puasa ini nantinya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian tadi disyariatkannya puasa pada tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Begitu juga disyariatkannya zakat dengan hitung-hitungan yang ada sekarang, itu juga baru disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Jadi ini banyak sekali. Ya, urutannya tadi pertama tahwil kiblah, perpindahan kiblat yang dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah. Kemudian ada syariat puasa. Kemudian ada syariat zakat. Kemudian yang terakhir ada syariat jihad. Pada tahun 2 Hijriah ini kita juga mengenal ada suatu peristiwa besar yang dicatat oleh sejarah, yaitu adalah bertemunya dua pasukan besar di Medan Badar. Ini juga termasuk pertama kalinya kaum muslimin berjihad, berperang, membela agama Allah. Ini wafilah yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat urutannya, yang pertama berkaitan tentang sholat, kemudian tentang puasa, kemudian tentang zakat, kemudian tentang jihad. Maka ini harus menjadi renungan kita bersama. Pertama adalah tentang tahwil kiblah. Ketika orang-orang Yahudi menertawakan, ya, Muhammad dan sahabat-sahabatnya sholatnya masih menghadap ke Aqsa, berarti kita sama. Dalam poin ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya kita seorang muslim harus berbeda dari mereka. Kita seorang muslim
harus berbeda, bahkan dalam urusan kiblatnya saja Rasul tidak ingin. Ada ayat yang sering kita baca setiap hari ketika sholat, surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu tema terakhirnya. Setiap hari kita baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pujian, semua adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berisi tentang puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah. Nah, dalam sholat kita itu 5 kali sholat, berarti 17 rakaat, itu minimal seorang muslim 17 kali sehari, ya, melebihi minum obat nih. Kalau minum obat 3 kali sehari biasanya. Ini 17 kali sehari minta pada Allah agar kita ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itulah jalan orang-orang yang diberikan petunjuk. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tema terakhir di dalam surah Al-Fatihah adalah agar kita tidak dijadikan sama seperti golongan orang-orang yang tersesat, agar kita tidak dijadikan sama seperti golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ahli tafsir sepakat bahwa mereka adalah orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Jadi setiap hari kita meminta kepada Allah petunjuk, dan setiap hari kita meminta kepada Allah agar kita tidak sama dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ya. Tema besarnya adalah pembeda antara seorang muslim dengan seorang Yahudi. Maka sangat aneh kalau ada di hari ini seorang mukmin yang melakukan suatu ritual atau membangga-banggakan ritual agama Yahudi ataupun Nasrani, atau mencoba mencampur adukan agama ini. Karena Rasul juga pernah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sampai seperti itulah, jangan sampai kita tuh sama dengan mereka. Kemudian syariat yang berikutnya adalah syariat siam, sholat, syariat puasa, siam. Dua ibadah ini, sholat dan puasa ini, ranahnya adalah ibadah pribadi. Iya enggak? Yang tahu diri kita sholat siapa? Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu antum hari ini puasa siapa? Nggak ada yang tahu. Cuman diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibadah ranahnya pribadi. Kemudian ada zakat. Nah, kalau zakat ini bukan pribadi saja ranahnya, tetapi juga ada ranah sosialnya. Ada ranah sosial. Begitu juga dengan jihad, yang mana jihad ini adalah jihad dalam makna perang ini domainnya adalah domain negara. Nah, maka suatu kekeliruan yang rahmati Allah ketika ada seorang mukmin, seorang muslim yang melangkah terlalu jauh membahas tentang pembahasan jihad, tetapi lupa untuk membahas tentang sholat, tetapi nggak tahu bagaimana caranya berpuasa, tetapi tidak tahu bagaimana caranya membayar zakat. Itu kitab fikih itu adalah urutan kehidupan. Yang nggak ada itu kalau buka buku fikih manapun, itu nggak ada kitab di awalnya itu adalah babul jihad, nggak ada. Betul nggak Ustaz Jamil? Nggak ada. Ketika buka buku fikih manapun, mazhab manapun, mazhab Syafi'i, Hambali, nggak ada itu namanya kitab jihad itu ditaruh di awal, nggak ada. Itu pasti di akhir. Itu pasti di akhir. Bagaimana dia mau berjihad membela agama Allah, sedangkan ranah pribadinya saja tentang sholatnya belum benar, atau mungkin toharohnya, karena kitab fikih itu pasti dimulai dengan kitab toharohnya belum benar. Maka ini adalah renungan bagi kita bersama. Iwal filah yang rahmati Allah. Poin menarik di dalam peperangan Rasulullah SAW, perang yang pertama kali diikuti oleh Rasulullah SAW di Medan Badar, yang terjadi di bulan suci Ramadan. Sebagian sejarawan menyebutkan bahwasanya
hari itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Ya, jadi saya belum tahu sejarahnya kenapa kok 17 Ramadan itu diperingati sebagai nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran wallahu alam dari mana ini, tetapi sejarawan yang lain menyebutkan bahwa 17 Ramadan adalah peristiwa Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Itu adalah hari bertemunya dua pasukan besar di Medan Badar. Jadi peristiwa besar pertama yang terjadi di bulan suci Ramadan di antaranya adalah peristiwa perang Badar. Kemudian ada juga nuzul Quran, itu turunnya Al-Quran itu adalah ya, tanggal pastinya nggak ada yang tahu, tetapi dia turunnya di malam yang penuh berkah, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, atau di dalam surah Al-Baqarah juga syahrul ramadhan allati unzila fihi al-Quran. Jadi yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini turun di bulan Ramadan, tetapi kita tidak tahu kapan tanggalnya. Kemudian peristiwa berikutnya juga ini di bulan suci Ramadan kita ingin memetakan adalah peristiwa besar tentang pembebasan kota Mekah, Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah, yang mana kaum muslimin ya yang tadinya terusir dari kota Mekah masuk dengan berwibawa di kota Mekah beberapa tahun kemudian, 8 atau 9 tahun kemudian itu memasuki kota Mekah. Poinnya adalah bahwasanya peristiwa tersebut terjadi di bulan suci Ramadan tanpa terjadi pertumpahan darah. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Kalau ada peperangan ya, jadi kalau umat Islam itu nggak pernah namanya menjajah, itu nggak pernah. Di zaman Nabi itu nggak pernah ada namanya penjajahan, itu nggak ada. Yang ada namanya pasti pembebasan. Makanya sejarawan menyebutnya adalah futuhat, pembebasan, pembukaan kota. Ada namanya futuhat Mesir, ada namanya futuhat Andalus, pembebasan kota Andalus. Karena apa? Coba antum renungi bersama. Setelah kota tersebut dibuka oleh kaum muslimin, maka ia akan menjadi kota yang maju. Setelah Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dan Mekah tersinari oleh cahaya Islam, maka Mekah menjadi kota yang sangat maju. Setelah Andalusia atau Spanyol itu dibebaskan atau dibuka oleh panglima yang terkenal Tariq bin Ziyad, maka Spanyol menjadi peradaban yang maju. Ya, kalau membaca sejarah Eropa, ya, antum bakal menemui bahwasanya orang-orang Eropa dahulu itu tidak mengenal namanya MCK, ya, kenal kamar mandi itu nggak kenal. Di mana dia tidur, ya di situ juga sekaligus tempat buang kotorannya, nggak kenal itu. Beda sama peradaban Islam. Ya, kalau kita di agama kita Islam, perihal buang air aja ada tata caranya. Ya. Jadi pembuatan WC aja itu jauh itu di zaman Nabi itu sudah ada. Ya, mereka itu orang-orang Eropa itu tertinggal pada zaman itu. Nggak kenal di mana mereka harus buang air, nggak kenal di mana hewan mereka harus berada, itu nggak kenal. Itu disebutkan oleh sejarawan Ragib As-Sirjani dalam buku sejarahnya tentang Andalusia. Jadi setelah Islam datang barulah mereka mengenal, oh seperti ini. Ya, bahkan ya, sisa-sisa masjidnya itu masih ada sampai sekarang di Spanyol sana. Ya, itu namanya futuhat. Yang tadinya gelap menjadi cerah. Yang tadinya gelap akan menjadi cerah. Ada namanya futuhat Mesir juga. Itu. Yang tadinya mereka tidak mengenal Islam menjadi peradaban. Kita mengenal Islam itu menjadi peradaban yang maju. Beda sama penjajahannya orang-orang kafir atau musyrikin. Ya, setelah dijajah makin maju atau enggak? Enggak. Kalau mereka menjajah suatu negeri, itu pasti negerinya akan menjadi tambah bodoh, tambah hancur, tambah terbelakang.
Pasti seperti itu. Nah, itu di antara sebagian peristiwa-peristiwa penting di bulan suci Ramadan. Adalah peperangan, 2 perang besar, yaitu adalah perang Badar. Ketika itu jumlah pasukan kaum muslimin di medan Badar adalah 300, kurang lebih 300 pasukan melawan 1000 pasukan musyrikin Quraisy. Kita akan mencoba ini di waktu yang sedikit ini. Ini waktunya jam 4 nih. Makanya kok nggak berubah-berubah, harus Anda ngomong lama. Peristiwa unik di perang Badar. Ketika pasukan sudah berkumpul dan bersiap untuk menuju medan Badar, kebiasaan Rasulullah adalah memeriksa barisan pasukan. Lalu ketika memeriksa pasukan tersebut, Rasulullah SAW menemui beberapa anak kecil berada di dalam pasukan tersebut. Sosok tersebut adalah, di antaranya ada Zaid bin Thabit. Ketika Rasul datang ke Madinah saja, umur beliau masih umur 11 tahun. Maka Zaid bin Thabit ketika itu datang ke medan Badar, disebutkan sambil menyeret pedangnya. Mau ikut perang. Mungkin kalau orang sekarang sambil nyeret senapannya mau ke medan perang. Saking beratnya itu senjatanya. Ketika dilihat Rasul melihat Zaid, maka Rasul pun melarang Zaid dan memerintahkan Zaid bersama teman-temannya untuk pergi, untuk meninggalkan barisan pasukan. Ya, karena tidak cukup umur. Maka Zaid bin Thabit yang pada saat itu masih berusia belasan tahun. Ya, kalau tadi kita asumsikan 11 tahun ketika Rasul tiba di Madinah, maka mungkin umurnya sekitar 12 atau 13 tahun ketika terjadi peristiwa Badar. Nah, maka Zaid pun pergi meninggalkan rombongan pasukan muslimin dengan perasaan sedih dan bertemu dengan ibunya yang bernama An-Nawwar binti Malik. An-Nawwar binti Malik ini adalah seorang wanita yang sangat luar biasa yang mendidik anaknya. Kita melihat pernyataan Zaid sendiri yang mengisahkan tentang dirinya, yaitu adalah ketika ia menjadi yatim ketika usianya 6 tahun. Ayahnya wafat 6 tahun sebelum Rasul tiba di Madinah. Dan ibunya mendidik Zaid bin Thabit bersama ayah angkatnya. Nama ayah angkatnya kalau tidak salah Malik bin Hizam. Dan mereka sekeluarga masuk Islam. Yang luar biasa adalah ketika ibunya mendapati Zaid bersedih, maka ibunya menghibur. Kalau engkau tidak bisa menemani Rasul membela agama Allah dengan bertempur di medan jihad, maka engkau masih ada lahan jihad yang lainnya. Engkau masih ada medan pertempuran yang lainnya. Jadi ibu ini bersemangat untuk memposisikan anaknya dekat dengan ahli ilmu. Bersemangat untuk menjadikan anaknya dekat dengan Rasulullah SAW. Dikisahkan juga ketika Rasul tiba di Madinah, maka para pemuka kaumnya, ya, jadi ada beberapa suku kan di Madinah itu. Sama lah kayak di Bali ada Bali Agung, ada Bali Age, atau kayak di Indonesia ada suku Jawa, suku Bugis gitu kan. Nah, ini di Madinah ini ada beberapa suku. Ya. Beliau kalau tidak salah berasal dari Bani Najjar. Para pemuka Bani Najjar datang menemui Rasulullah, wahai Rasul, ini anak kami, maka pekerjakanlah ia. Ia ini sudah hafal 17 surah di dalam Al-Quran, padahal umurnya masih 11 tahun, masih belasan tahun. Padahal Al-Quran waktu itu belum sempurna turunnya. Ya, belum sempurna turunnya, tapi sudah hafal 17 surah. Ini hasil didikan ibunya. Ada ibu-ibu di sebelah? Oh, nggak ada. Mungkin nonton insya Allah. 17 surah sudah hafal di zaman itu. Belum ada
belum ada Zoom, belum ada YouTube itu kan, jadi bisa dengerin murotal atau apa. Nggak ada. Zaman itu belum ada. Ya, tapi Zaid sudah bisa menghafalkan 17 surah. Melihat hal ini, Rasul akhirnya memerintahkan kepada Zaid, engkau ini pintar. Ini terjadi setelah peperangannya. Engkau ini adalah orang yang pintar. Apakah engkau bisa berbahasa asing? Ya, karena aku merasa tidak aman dengan surat-surat yang datang kepadaku dari orang Yahudi. Karena yang namanya Rasul di Madinah sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin perang, itu juga menerima surat-surat dari orang-orang Yahudi. Sementara tidak ada yang bisa menerjemahkannya. Maka Rasul pun memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasanya orang-orang Yahudi. Nah, ketika itu maka jawaban Zaid bin Sabit yaitu sami'na wa ata'na. Zaid langsung mempelajari bahasa orang Yahudi itu. Dan Zaid sendiri yang mengisahkan bahwasanya aku mempelajari bahasanya orang Yahudi selama nisfu syahrin, selama setengah bulan. Jadi kalau misalkan ada promosi iklan pelatihan bahasa Arab 2 pekan, pelatihan bahasa Inggris 2 pekan, ini seperti yang niru Zaid bin Sabit ini. Mahir bahasa Inggris selama 2 pekan, mahir bahasa Arab selama 2 pekan. Ini sudah dipraktekkan oleh Zaid bin Sabit, yaitu belajar bahasa Ibrani selama 2 pekan. Hatta hazaqtuhu, kata Zaid bin Sabit, sampai aku benar-benar mahir belajar bahasa Ibrani. Maka Zaid bin Sabit mempelajarinya dan menjadi sangat mahir, sehingga Zaid bin Sabit mendapatkan posisi khusus berada di dekat Rasulullah SAW sebagai sekretaris pribadi Rasulullah. Ketika ada surat menyurat menuju orang Yahudi, maka beliaulah yang membacakannya untuk Rasul. Ketika Rasul memberikan balasan surat kepada orang Yahudi, maka beliaulah yang menuliskan dan juga membacakan surat-surat orang Yahudi tersebut. Bahkan ahli sejarah menyebutkan Zaid bin Sabit ini pandai 5 bahasa. Pandai 5 bahasa. Bahasa di antara bahasa Ibrani, bahasa Persia, bahasa Romawi, ya, bahasa Kipti, dan tentunya bahasa Arab. Ini menunjukkan pelajaran yang ingin disampaikan di sini adalah tentang pendidikan seorang ayah kepada anaknya, atau pendidikan seorang ibu kepada anaknya, yang mana berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, bukan hanya di medan jihad, dalam artian jihad sebagai perang di medan Badar. Jadi kesedihan itu terbayar sudah. Ya, bukannya Zaid tidak pernah ikut perang, bahkan Zaid mencoba lagi ketika datang perang Uhud. Zaid mencoba untuk ikut perang, tapi tetap nggak diizinkan. Tidak diizinkan oleh Rasulullah karena masih belum cukup umur. Ya. Kalau seandainya jihad dalam pemahaman, oh kita kan mau berjihad, kita mau berperang, dalam artian agar kita mendapatkan surga secara instan gitu. Ya, mendapatkan surga secara instan, artinya ya kita ingin berjuang, ingin perang, dapat mati syahid, sudah. Ya, kebanyakan kan orang-orang yang, mohon maaf, salah memahami Islam ini adalah dia orang-orang yang tadinya bergelumuran dosa, kemudian datang hijrah gitu. Tapi hijrahnya setengah-setengah, belum belajar bab sholat sudah langsung belajar bab jihad. Oh, ini cara praktis masuk surga nih. Akhirnya berjihad dengan pemahaman yang salah. Kalau seandainya dibenarkan jihad yang tersebut, tentu Rasul sudah mengizinkan Zaid bin Sabit untuk ikut perang. Nah, tetapi ya wafilah yang rahmati Allah, itu medan jihadnya Zaid bin Sabit adalah beliau terkenal sebagai penulis wahyu, beliau terkenal sebagai orang yang mengumpulkan Al-Quran. Nah, kelak ini mushaf yang kita baca pada hari ini adalah jasanya seorang pemuda yang bernama Zaid bin Sabit. Ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal, jadi ketika Rasul hidup itu, zaman Rasul, Quran itu masih tercatat tapi tercecer. Ya, catatannya itu tercecer. Ya, belum menjadi satu mushaf yang ada.
Nanti ketika Khalifah Abu Bakar memimpin, Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia pengumpulan Al-Quran. Ya. Jadi ketua panitia itu sudah ada sejak zaman dulu juga, sejak zaman Abu Bakar itu sudah ada. Lajnah pengumpulan Al-Quran. Ini diemban oleh Zaid bin Sabit. Ini yang pertama tentang perang Badar. Ya, gagalnya seorang Zaid bin Sabit ikut serta dalam perang Badar. Kemudian poin yang ingin kita ambil pelajaran dari perang Badar yaitu adalah ketika Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul sekaligus sebagai seorang panglima perang menempatkan posisi pasukannya di suatu sisi lah, anggap ya, pasukannya di suatu sisi. Lalu ada salah seorang sahabat bernama Al-Hubab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu memandang bahwasanya posisi pasukan muslimin pada saat itu tidak strategis. Tidak strategis. Maka Al-Hubab bin Munzir ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, apakah posisi yang engkau ambil ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau berdasarkan pendapatmu sendiri?" Atau berdasarkan pendapatmu sendiri. Maka Rasul mengatakan bahwasanya ini adalah pilihan saya, ini adalah pendapat saya sendiri. Nah, dari sini kita dapat mengambil poin pelajaran, ikhwah sekalian. Ya, ketika Hubab bin Al-Munzir mengetahui bahwasanya hal tersebut bukan wahyu, artinya adalah pendapat pribadi atau ijtihad Rasul pribadi, ya, dalam memposisikan pasukan yang mana posisinya itu adalah menurut Hubab bin Al-Munzir kurang strategis, maka ini adalah ranah yang boleh untuk dikritik, ranah yang boleh untuk diberikan saran. Maka mulailah Hubab bin Al-Munzir memberikan masukannya. Wahai Rasul, ini sebaiknya posisinya nggak di sini nih, ya, sebaiknya posisinya dipindah. Nah, ini juga menunjukkan sikap Al-Hubab bin Al-Munzir, ya, ketika menanyakan ini wahyu bukan. Kalau namanya ini wahyu, maka udah pasti namanya sahabat itu sami'na wa ata'na, diterima. Ya, begitu juga berlaku pada wahyu-wahyu yang lain. Sikap seorang muslim ketika menerima wahyu, ketika menerima kabar ini adalah dari Al-Quran, ini juga dari Al-Hadis, maka sifatnya adalah kita menerimanya. Ya. Ini adalah sunnah misalkan. Dari Al-Quran dan As-Sunnah, ini adalah sunnah. Ya, sunnah itu jangan diartikan, jangan kita pahami, oh kan cuman sunnah, gak masalah. Ya. Orang-orang terdahulu, para sahabat, berlomba-lomba melaksanakan sunnah karena ia adalah sunnah. Karena memahami bahwasanya hal tersebut bernilai tinggi. Tetapi orang-orang hari ini beramai-ramai meninggalkan sunnah karena ia hanya sunnah. Bisa difahami nggak? Jadi, tapi orang-orang pada hari ini mulai meninggalkan sunnah karena menganggap itu kan cuma sunnah belaka. Contoh simpel nih. Ini hari Ramadan sudah ke-13. Ini softnya di Ar-Raudhah sudah mengalami kemajuan atau masih mundur nih? Sudah mengalami kemajuan atau mundur nih? Nah, biasanya ini kalau sudah makin naik, makin ini maju banyakannya. Soft mengalami kemajuan. Ya. Mudiknya sebelum tanggal 6 nanti. Jadi mengalami kemajuan karena menganggap kan cuma tarawih, sunnah, ya nggak bener, nggak salah. Tapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdol. Apalagi mohon maaf biasanya sering meninggalkan tinggal 3 rakaat lagi, tinggal witir aja. Beratnya kita untuk, ya, sebagian dari kita, mohon maaf, sebagian dari kita berat sekali untuk menyempurnakan sholat tarawihnya bersama imam, padahal itu adalah lebih afdol. Ya, berdasarkan hadis riwayat dari Abu Dzar bahwasanya barang siapa yang sholat
ya bersama imam, maka ia dicatatkan sebagai sholat malam seluruhnya, menghidupkan malam seluruhnya. Atau kama qala Rasul. Ya ini yang sangat berat. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini meninggalkan tarawih bersama imam, ya, hanya karena ingin kita menyendiri di rumah untuk melakukan sholat witir. Ya, padahal ada solusinya. Ada solusinya. Yang pertama solusinya adalah sholat selesaikan bersama imam sampai sholat witir. Jika ingin menambah lagi di rumah, maka ya silahkan sholat tahajud, tetapi tidak perlu witir. Atau mungkin nanti misalkan di masjid, biasanya di sini biasanya diadakan 10 malam terakhir, ya. 10 malam terakhir, ya. Sholatnya biasanya imamnya, biasanya ini ya, kalau yang kami temui di Madinah, itu kalau udah 10 terakhir, itu memang imamnya tidak witir di awal. Ya, jadi cuma 10 rakaat atau 20 rakaat, kemudian nanti witirnya ditunda bersama tahajudnya sekitar jam 3 malam atau jam 2 malam. Ini tentang kepatuhan seorang sahabat Nabi terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika mengetahui hal tersebut adalah bukan ranahnya wahyu, bisa menerima kritik ataupun saran, maka Al-Hubbab bin Munzir memberikan sarannya. Dari sini juga kita melihat dari sudut pandang Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin perang, sebagai seorang nabi, sebagai seorang panglima tertinggi dalam medan Badar, menerima musyawarah, menerima masukan dari sahabatnya yang mulia. Ketika Hubbab bin Munzir tadi nyatakan kepada Rasul, ini posisinya kurang tepat, yang tepat adalah seperti ini, maka Rasul berkata, iya, engkau benar, engkau telah memberikan pendapat yang tepat. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwasanya pertama, di dalam agama kita ini dikenal namanya musyawarah, diskusi ketika mengambil suatu keputusan. Ini tauladan dari Nabi. Kemudian berikutnya adalah seorang muslim ketika mendapati ada suatu pendapat yang lebih benar, ketika mendapati ada pernyataan yang lebih tepat, ada solusi yang lebih tepat, maka hendaknya ia berlapang dada untuk meninggalkan pendapat lamanya menuju pendapatnya yang lebih baru. Sebagaimana sikap lapang dada Rasulullah SAW ketika diberikan masukan, Rasul tidak mengelak. Rasul tidak bilang, aku kan nabi, ini hakku untuk enggak ada tuh seperti itu. Ketika memandang, ini benar nih, tepat ini, benar apa yang dimasukkan, apa yang dikatakan oleh Al-Hubbab bin Munzir, yang lebih jelas, kebenarannya dan juga lebih tepat. Maka ini menunjukkan bahwasanya sikap seorang pemimpin jangan sampai bersikeras, dan menganggap pendapatnya saja yang benar. Tapi legowo ketika menemukan bahwasanya sesuatu yang lebih benar, sesuatu yang rojih ada pada pihak yang lain. Hal ini juga mencerminkan teladan hal ini adalah mencerminkan teladan Rasulullah SAW dalam bermusyawarah dan menerima pendapat dari sahabatnya. Ini juga mengingatkan kita kepada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh berada di atas kapal, ya, dan anaknya melihat anaknya tenggelam. Ya, naluri seorang ayah tentu kasihan gitu melihat ayahnya tenggelam, dan Nabi Nuh menginginkan kebaikan untuk anaknya, tetapi ditegur oleh Allah bahwa saya itulah bukan anakmu, itu adalah ghairu salih, disebutkan dia bukan orang yang beriman. Ya, maka mengetahui hal tersebut, Nabi Nuh alaihissalam berdoa memohon ampun, menyadari bahwasanya dirinya salah, Ya, seorang nabi itu juga manusia, mengalami suatu khilaf
Tetapi tentu khilafnya para anbiya dan para rasul berbeda dengan khilafnya manusia. Manusia biasa seperti kita. Kalau para nabi dan para rasul ya ketika melakukan suatu kesalahan ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menyadarinya dan langsung bertaubat. Beda sama kita, nggak ada yang negur. Ya. Kita nggak tahu apakah, jangankan suatu kesalahan, kebaikan yang kita lakukan saja kita nggak tahu diterima atau enggak. Puasa yang kita dilakukan hari ini saja kita nggak tahu diterima atau enggak. Ya. Kita dengan usia kita hari ini ya, tentu dari segi kuantitas kita ini berpuasa lebih banyak daripada Rasulullah SAW. Puasa Ramadan, tadi kita di awal menyebutkan bahwa saya baru disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Artinya, selama hidupnya, Rasul berpuasa Ramadan hanya 9 kali. 9 kali sepanjang hidupnya. Ya, 9 kali. Ini dari segi kuantitas, kita lebih banyak puasanya daripada Rasulullah SAW. Tapi dari segi kualitas, tentu kita masih jauh. Kita masih jauh kualitas puasa kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya fillah yang rahmati Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Nggak kerasa ntar lagi mau syuruk. Mungkin ada yang mau menambahkan, Ustaz Zainuddin mungkin. Kurang gahwanya ini. Atau ada yang mau ditanyakan? Nggak perlu lah ada pertanyaannya. Ya, jadi ini kalau kita mereview tentang Perang Badar, biasanya yang terkenal di Perang Badar ini adalah bantuan Allah ya, dengan adanya para malaikat yang ikut serta di Medan Badar. Ya, bayangin waktu itu 300 banding 1000. Ya, 300 banding 1000. Nah, yang perlu menjadi catatan, nah, ketika itu di Perang Badar ini, yang meninggal ini semua dedengkotnya orang Quraisy itu meninggal. Abu Jahal, ada Utsbah bin Rabi'ah, itu semuanya mati terbunuh di Medan Badar. Jadi pentolan-pentolannya itu matinya di Perang Badar. Tapi unik sebenarnya Utsbah bin Rabi'ah itu, ikhwah sekalian. Dia ini bapaknya Hindun ya, Hindun binti Utbah. Utsbah bin Rabi'ah ini pemuka Quraisy. Dia karena mereka ini sombong gitu. Padahal Utbah ini awalnya udah ingin balik aja sudah ke kota Mekah gitu. Ingin balik aja sudah. Tapi karena diejek oleh Abu Jahal, akhirnya dia merasa ya sudah kalau gitu ikut perang. Tadinya Utbah ini orang yang cerdas. Dia yang bernegosiasi dengan Rasulullah SAW bahwa saya, wahai Muhammad, gimana kalau kita tahun ini ibadahnya ikut sama kamu, tapi tahun depan ibadahnya kamu ikut kita gitu. Negosiasinya cerdas, orang yang memiliki akal yang cerdas. Utsbah bin Rabi'ah. Bahkan umurnya, konon katanya umurnya itu adalah ketika perang Badar tuh kurang lebih 100 tahun. Jadi masih kuat berperang gitu. Ya, orang-orang dahulu tuh emang kuat itu berperang. Sampai 100 tahun. Tapi ya sayangnya dia wafatnya dalam keadaan kafir. Ya, jadi semua orang-orang yang mencela Nabi. Jadi ada kaidah seperti ini. Di kitab ini Fikih Surah ini yang dibahas oleh Ustadz MH biasanya di channel Bali Mengaji. Semua yang mencemooh Nabi, mengejek Nabi selama di kota Mekah, itu rata-rata mati tewas di Medan Badar. Karena yang namanya melukai hati itu pada hakikatnya lebih sakit daripada melukai fisik. Rasul dihina sebagai tukang sihir, Rasul dihina sebagai pemutus silaturahmi,
diejek sebagai orang gila. Itu sakit. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, bel sudah berhenti harusnya. Tambah 10 menit ya. Biasanya kita sholat syuruk. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apa sih hari yang lebih menyakitkan dalam hidupmu melebihi hari di medan Uhud? Hari di medan Uhud itu sangat sakit ya. Rasul dikisahkan sampai berdarah pipinya itu. Namun ternyata ada hari yang lebih ngenes gitu, atau hari yang lebih menyakitkan daripada peristiwa di Uhud. Di antaranya kata Rasul adalah ketika beliau dihina, diejek keluar dari kota Taif. Kota Taif. Artinya apa? Yang nama Rasul terluka hatinya ketika diejek. Bahkan oleh pamannya sendiri. Siapa paman beliau yang biasa mengejek? Namanya diabadikan di Al-Quran, Abu Lahab. Abu Lahab. Bahkan itu Abu Lahab itu pada aslinya itu adalah besannya Rasul. Ya, tetapi karena berbeda keyakinan, Abu Lahab memerintahkan anaknya untuk menceraikan semua putri Rasulullah SAW. Nah, ketika itu anaknya ini yang tadinya adalah mantunya Rasul mengejek, menghina. Ya, kelak nanti mantunya Rasul ini, ya mantan mantunya berarti ya, mantan mantunya Rasul atau anaknya Abu Lahab ini diterkam binatang buas di dalam perjalanannya. Ya, artinya apa? Semua orang yang mencemooh Rasulullah SAW, menyakiti hati Rasulullah SAW, ini pada akhirnya berujung kematian yang mengenaskan. Sebagaimana Abu Jahal CS, ya, berbeda dengan orang-orang yang menyakiti fisik Rasul, ya, kebanyakannya malah masuk Islam. Contoh nih yang pernah menyakiti Rasul, Umar bin Khattab pernah ingin menyakiti Rasul. Ya, ujung-ujungnya yang tadi mau menyakiti malah jadi masuk Islam. Contoh lagi, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu tadinya adalah pemimpin kaum Quraisy dalam perang Uhud yang merugikan Rasulullah, tetapi ujung-ujungnya malah menerima hidayah Islam. Jadi hati-hati terhadap orang-orang yang hari ini suka menistakan agama, suka mengejek agama, maka ini nggak tahu deh nih. Kalau nggak bertobat gimana nanti ujungnya? Nggak tahu deh. Apakah sama senasib dengan Abu Jahal CS atau bukan? Nah, tugas kita sebagai seorang mukmin ketika menemui hal tersebut, maka jangan cepat-cepat terpancing emosinya. Ya, jangan sampai kita membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lainnya. Ya, tetapi perlu ditimbang-timbang terlebih dahulu. Jangan sampai kita terpancing emosinya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan tentang peristiwa penting di bulan Ramadan. Sebenarnya masih banyak sekali peristiwa penting di bulan suci Ramadan. Ya, kalau mau disebutkan maka ini sampai zuhur bisa jadi, sekalian aja jadiin daurah gitu kalau perlu. Ya, tapi kita baru belajar satu saja atau dua poin pelajaran yang kita ambil dari peristiwa perang Badar ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.